Halo Sobat Spoiler, gimana kabarnya? Saya doakan sehat semuanya. Untuk melepas lelah, mari kita simak saja alur cerita film. Pada kali ini saya akan membahas film dari Cina dengan judul The Grandmaster. Film yang mengusung tema kungfu yang bergenre komedi dan percintaan. Dan sebelumnya saya peringatkan karena konten ini bersifat spoiler, alangkah lebih baiknya jika kalian menonton filmnya secara langsung. Dan baiklah kawan, langsung saja mari kita simak alur ceritanya. Film ini mengisahkan tentang perjuangan seorang guru seni bela diri tradisional turun-temurun yang berusaha keras untuk memastikan reputasinya sebagai guru seni bela diri tidak terjejas dan terus dipandang tinggi oleh masyarakat setempat. Dan kepercayaan masyarakat membuat mereka berebut menyekolahkan anak-anaknya di sekolah kungfu Maka ini. Ia adalah guru Ma Feilong yang diperankan oleh Eddie Lau, pemilik jurus Maka yang telah turun-temurun. Pada pembukaan film memperlihatkan sebuah peristiwa di siang hari saat keributan terjadi karena berebut taksi dengan seorang kakek. Sialnya si kakeklah yang membuat huru-hara dan mengkambing hitamkannya. Ia mengatakan pada warga bahwa pemuda di hadapannya sedang berbuat jahat padanya. Hal ini membuat semua masyarakat mendekat ke arah mereka. Saat guru Ma sedang mencoba bernegosiasi untuk tidak membuat keributan, si kakek justru menarik tangan guru Ma sambil meminta pertolongan. Sontak saja, pada saat itu semua warga merekamnya. Hingga tiba-tiba saja muncullah ia, gadis cantik dengan kemahiran bela dirinya. Ia adalah Chan Sang yang diperankan oleh Annie Liu, seorang atlet tinju wanita yang terkenal. Ia merupakan putri dari keluarga atlet tinju. Namun kini ia telah berhenti untuk berkompetisi. Setelah 40 kali kemenangannya, ia harus terkalahkan di pertandingan selanjutnya. Setelah itu Chan Sang benar-benar tak ingin lagi ikut dalam perlombaan. Kemudian gadis itu dengan cepat menghajar guru Ma yang dianggapnya telah berbuat seenaknya terhadap orang yang lebih tua. Kecepatan gerakannya membuat guru Ma terkalahkan dan jatuh. Sontak saja kekalahannya dengan cepat menyebar luas di dunia maya. Beritanya mengundang para reporter datang menemuinya untuk wawancara. Dengan sebisanya guru Ma mencoba beralibi karena kekalahannya. Namun sayangnya percakapannya telah terekam dan masuk siaran langsung. Para reporter juga menantangnya untuk adu kekuatan dengan Chan Sang. Guru Ma yang masih trauma dengan peristiwa siang itu membuatnya memberikan alibi untuk menolaknya. Namun sayang, ucapannya yang menghina Chan Sang karena kekalahannya dalam pertandingan terakhirnya membuat Chan Sang sangat marah. Karena alasan inilah membuat Chan Sang terpaksa menerima tawaran untuk pertandingannya dengan guru Ma. Rasa takutnya dengan perlombaan yang telah menantinya membuat guru Ma tidak dapat tidur dengan tenang. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk mendatangi Chan Sang dan bernegosiasi. Namun hari pertamanya ia gagal menemuinya karena rasa takut untuk berhadapan dengannya. Dia memperlihatkan pertemuan keluarga guru Ma. Saudaranya memberitahukannya bahwa setelah kejadian guru Ma yang terkalahkan oleh seorang gadis membuat reputasi sekolahnya hancur. Anak-anak berbondong meninggalkan sekolahannya. Satu-satunya cara untuk mengembalikan reputasinya, guru Ma harus bertanding dan mengalahkan gadis tersebut. Pada scene inilah memperlihatkan bahwa guru Ma ternyata tidak dapat melakukan bela diri. Hal ini diperlihatkan saat ia sedang berlatih dengan anak buahnya, yaitu Ma Feilong, yang berpura-pura terkalahkan. Dan saat guru Ma memintanya untuk mengeluarkan bela diri yang sesungguhnya, guru Ma langsung jatuh terpental kalah. Setelah kejadian itu, guru Ma semakin frustasi dan meminta Ma Feilong untuk pergi darinya. Kemudian datanglah anak buahnya yang kedua, ia adalah Peter. Ialah yang akan menemaninya saat ini. Keesokannya dengan rasa putus asanya, guru Ma memberanikan diri. Ia datang ke sasana tinju Chan Sang. Ia menyewanya 1 jam dengan harapan dapat bernegosiasi. Guru Ma menawarkan sejumlah uang sebagai imbalannya. Chan Sang diminta untuk berpura-pura kalah. Sialnya guru Ma kembali tersadarkan jika Chan Sang sedang merekamnya. Bahkan Chan Sang mengancamnya akan menyebarkannya ke publik bahwa guru Ma telah menyuapnya. Karena hal inilah rencana keduanya kembali gagal. Rencana ketiganya pun masih sama dan suaranya telah direkam kembali oleh Chan Sang. Dan ini membuat guru Ma kembali meninggalkannya. Akhirnya guru Ma pun kembali ke asrama dengan rasa putus asanya. Ia melihat sekolah-sekolahnya yang didirikannya telah kosong. Guru Ma mulai merasa lelah untuk mencari jalan keluar lainnya. Dan pada saat itulah seorang laki-laki tua mendatanginya. Ia adalah ayah dari Chan Sang. Dan tak lama dari itu, Chan Sang datang menemui sang ayah di rumah guru Ma. Di sana ayah Chan Sang memberitahukan kepada putrinya
bahwa mulai hari ini ia akan menjadi guru tinju Kuruma dan tinggal di rumahnya. Ia juga memberitahukannya bahwa Kuruma akan mengalahkannya. Hal ini ia lakukan karena merasa kesal dengan keputusan putrinya yang tidak mau lagi bertanding. Ayah Chansang hanya ingin dikenal bahwa ialah pelatih tinjunya. Latihan pun dimulai. Setelah mengajar habis Kuruma yang telah memperlihatkan banyak kekeliruan dalam jurusnya, sekarang Kuruma sedang dipaksa untuk menuruti semua perintahnya dengan melakukan beberapa gerakan dasar, termasuk gerakan kecepatan kaki. Pada bagian ini, Ayah Chansang mengenakan celana jarum ke tubuh Kuruma. Jarum itu akan siap menusuk kemaluannya jika Kuruma tidak melakukan gerakannya dengan benar. Setelah menerangkannya, Ayah Chansang pun pergi dengan melemparkan kunci celana bajanya. Kuruma yang kakinya tidak beralas mulai terbakar karena terik matahari, hingga akhirnya ia memaksakan diri untuk meraih kunci tersebut. Dan sayangnya, ia melakukan gerakan yang tak seharusnya, hingga akhirnya jarum pun melesat dan melukainya. Pada hari itu, di saat putus asanya, Kuruma sedang mencari ide untuk menghindari pelatihan selanjutnya di tengah lukanya. Tiba-tiba saja ia melihat Bibi Chansang yang sedang memberikan ramuan keperjakaan ke wadah makanan milik Peter, seorang yang disukainya. Dan di saat Bibi itu pergi, Kuruma dengan sengaja mengacak mangkok hingga lupa di mana ramuan itu berada. Dan makan malam pun tiba. Mangkok ramuan itu jatuh ke makanan yang sedang dilahap Ayah Chansang dan membuatnya terluka pada bagian kemaluannya. Pada keesokannya, tanpa sepengetahuan Chansang, ayahnya sudah dibawa oleh Kuruma ke rumah sakit. Dan hal ini ternyata mengejutkannya hingga membuat Chansang menangisinya. Kuruma masih menggunakan kesempatan ini untuk merayu Chansang agar ia bersandiwara untuk dikalahkannya, alih-alih supaya Ayah Chansang merasa bangga sebagai pelatihnya. Namun Chansang masih tetap tidak memperdulikannya. Pada siang ini pula, Shin memperlihatkan permasalahan Kuruma. Chansang yang merasa aneh pada Kuruma mengikutinya. Ternyata ia sedang dikhianati oleh seorang wanita yang ternyata adalah istrinya. Hal ini membuat Kuruma merenung sedih. Chansang yang merasa kasihan mengikutinya secara diam-diam hingga malam tiba dan membuat Chansang menyapanya dan memintanya untuk kembali pulang. Dan di rumah Kuruma lah bersama Bibi dan Peter, mereka menemani Kuruma yang sedang menghabiskan minumannya hingga kemudian keduanya dalam keadaan setengah mabuk saling menceritakan masalah hidupnya. Chansang mengatakan padanya bahwa kekalahannya ia lakukan demi mendapatkan uang untuk pengobatan ayahnya waktu itu. Namun sayang, uangnya telah dibawa lari oleh kekasihnya. Dan setelah kejadian itulah Chansang yang merasa malu pada dirinya memutuskan untuk tidak lagi mengikuti perlombaan. Sedangkan Kuruma, ia menceritakan bahwa istrinya selalu berbuat seenaknya. Kuruma juga mengatakan jika putra yang dirawatnya bukanlah darah dagingnya. Dan malam itu pun berakhir dengan tumbuhnya benih-benih cinta di antara keduanya. Paginya keduanya kembali mendiskusikan tentang perlombaan. Bahkan kali ini Chansang memilih untuk mengalah di pertandingan yang sebentar lagi berlangsung. Namun kedamaian ini hanya berlangsung sesaat, karena istrinya kembali mendatangi Kuruma. Chansang sangat cemburu, membuatnya kembali tidak mempercayai alasan-alasan yang keluar dari mulut Kuruma. Dan parahnya lagi, siang itu istrinya menemui Chansang dan mengatakan jika Kuruma mendekatinya agar ia dapat menang dalam pertandingan. Chansang yang merasa dipermainkan akhirnya menceritakannya kepada ayahnya. Dan hari itu keduanya pergi dari rumah Kuruma dengan rasa marahnya. Tepat saat itu pula istrinya kembali datang padanya. Ia menceritakan bahwa ia sedang ditinggalkan oleh kekasihnya. Sebab itulah ia menemui Chansang agar ia pergi dari sisi Kuruma. Namun kedatangannya hanya sebentar sebelum ia kembali pergi meninggalkan Kuruma. Nah, kekasihnya memintanya untuk bersama kembali. Pada malam harinya Kuruma mendatangi tempat tinggal Chansang. Dan hanya sebuah pesan dari Chansang yang ia dapatkan bahwa ia akan mempercayainya jika Kuruma dapat mengalahkannya. Hal ini membuat Kuruma marah dan berteriak di luar rumahnya dan mengatakan tentang masa lalu Chansang. Dan akhirnya membuat ayah Chansang mengetahui alasan kekalahannya pada pertandingan beberapa tahun yang lalu. Setelah malam itu, Kuruma mulai berlatih dengan benar, didampingi oleh Ma Fei-lung dan Peter. Tak lama dari itu ayah Chansang kembali datang padanya dan mengajarkan beberapa trik tinju dengan menyangkut pautkan jurus maka yang dimilikinya. Di tengah keseriusannya dalam berlatih, tiba-tiba saja istrinya kembali datang padanya dan mengatakan ia kembali dicampakannya. Namun kali ini Kuruma mengusirnya. Pertandingan pun dimulai.
Pada babak pertama dan kedua, Kuruma terkalahkan tanpa memberikan perlawanan. Namun tidak pada babak berikutnya. Tiba-tiba saja ia mendapatkan semangatnya demi untuk mendapatkan Chansang. Pukulan demi pukulan dapat ia balaskan. Dan pertandingan berakhir seri. Tidak ada yang menang maupun kalah. Namun pada scene ini memperlihatkan kesungguhan Kuruma dalam membuktikan cintanya kepada Chansang. Dan film ditutup setelah 3 tahun kemudian. Sekolah Maka kembali aktif dengan ratusan muridnya. Dan kini Kuruma telah mahir dalam berkelahi. Keduanya pun disibukkan dengan mencari peninggalan-peninggalan jurus zaman nenek moyang mereka. Dan film pun berakhir. Baiklah kawan, sampai bertemu di konten berikutnya. Jangan lupa klik subscribe, karena subscribe itu memang gratis. Jangan lupa pula untuk share, like, and comment, dan juga klik loncengnya. Dan bye-bye.